Yang saya hormati Dewan Pengawas dan Penasihat Orari di semua tingkatan. Di sini hadir YL Yanti, Yankee Charlie 1, Yankee Charlie 0, India X-ray Pibek, dan Ketua DPP Orari Lokal Jakarta Barat, Yankee Bravo 0, Fanta Mike Tenggo. Masih ya? Oh, udah ganti? Oh, Charlie Quebec. Oke, ingatnya dulu soalnya, yang dulu. Yang saya kasih pengurus dan pelaksana tugas ketua orari daerah, yang saya cintai pengusaha lokal dan anggota orari di seluruh tanah air. Hari ini, tanggal 9 Juli, organisasi yang sama-sama kita cintai ini genap berusia 55 tahun. Kita memperingati ulang tahun masih dalam suasana yang prihatin, karena organisasi yang dibangun dengan semangat persatuan dan kekeluargaan oleh para pendiri orari telah dikotori dengan ambisi dan kepentingan yang sempit. Dan yang lebih memprihatinkan, ambisi dan kepentingan tersebut didukung oleh Menteri Kominfo yang seharusnya membina dan mengayomi orari, sehingga organisasi yang kita cintai ini terpecah belah. Suasana kekeluargaan di orari juga telah dirusak oleh oknum yang memanfaatkan kedudukan dan kekuasaan di Kementerian Kominfo yang seharusnya membina dan mengayomi orari. Dan oknum tersebut masih terus melakukan intimidasi dan teror hingga ke pemecatan dan pencabutan izin amati radio atau IAR kepada pengurus dan anggota orari yang tidak sepaham dan tidak mendukung kepengurusan orari hasil Munas lanjutan tanggal 11-12 Desember 2021 yang tidak sah. Munas lanjutan tidak sah karena diselenggarakan tidak sesuai dengan konstitusi orari, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga orari, sehingga cacat prosedur. Hanya saja karena permainan politik kekuasaan dan uang, sehingga hasil Munas lanjutan mendapat legalitas berupa SK Menteri Hukum dan HAM. Mengapa seolah-olah kita dinilai sepertinya kita keras kepala ya, tidak mau menerima hasil Munas lanjutan yang sudah mendapat pengesahan dari pemerintah? Istilah keras kepala tidak tepat. Yang betul adalah bahwa kita menjalankan amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga orari dan menjaga marwah orari sebagai organisasi yang bersifat mandiri dan non politis. Sebetulnya kalau peserta Munas lanjutan orari 2021 ikut Munaslup orari 2022, mereka akan memenangkan siapapun yang mereka calonkan. Hanya saja karena ambisi yang sudah nampak sejak dari pencalonan pada Munas ke-11 orari yang telah menghalalkan segala cara, sehingga karena ulah mereka sendiri membuat Munas 11 orari menjadi ricuh dan gagal menyelesaikan tugasnya, serta menimbulkan korban luka, yaitu Saudara Robert A. Sitania Besi, Yankee Charlie 0 Mike Victor Papa, dan korban luka yaitu Saudara Rusli Baso Amir, Yankee Bravo 8 Bravo Romeo Sierra Bravo Romeo Zulu, dan korban meninggal yaitu Saudara Robert A. Sitania Besi, Yankee Charlie 0 Mike Victor Papa. Mari kita menundukkan kepala sejenak untuk mendoakan almarhum. Amin. Yang saya hormati Dewan Pengawas dan Penasihat Orari, para pengurus orari di semua tingkatan, dan hadirin yang saya hormati. Di sini hadir juga Om Eko, staf khusus Orari Pusat, Yankee Delta Zero Alpha Whiskey Tango ya. Kita tidak keras kepala, kita hanya ingin menjaga marwah orari agar di kemudian hari tidak terjadi preseden melakukan pelanggaran konstitusi organisasi, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dengan menghalalkan segala cara. Kita tidak ingin orari digunakan untuk kepentingan politik maupun kelompok tertentu. Dan yang sangat memprihatinkan, saat ini bahkan institusi pemerintah, yaitu Kementerian Kominfo, tunduk dan diatur oleh keinginan organisasi
dalam hal ini oleh pengurus orari hasil Munas lanjutan. Untuk mengembalikan orari sesuai dengan marwahnya, yaitu sebagai organisasi hobi yang bersifat mandiri dan non-politik, serta mengembalikan martabat orari sebagai organisasi yang memiliki kode etik amati radio serta berlandaskan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ditambah dukungan pengurus dan pelaksana tugas ketua orari daerah, kami terus melakukan upaya hukum mencari keadilan bagi orari yang didirikan 55 tahun yang lalu, yang telah dipecah belah dan terus-menerus diintimidasi serta diteror dengan pencabutan izin amati radio terhadap pengurus dan anggota orari yang tidak mendukung kepengurusan orari pusat hasil Munas lanjutan. Dan hingga sekarang upaya hukum masih berlangsung dan belum berkekuatan hukum tetap, jadi belum inkrah. Jadi tidak usah kecil hati, kita masih terus berjuang secara hukum ya, secara normatif, dan kita tetap menganggap teman-teman hasil Munas lanjutan itu sebagai teman-teman anggota orari, ya, tidak menjadi musuh. Jadi kita memang ingin menegakkan melalui hukum, proses hukum, mana yang betul, mana yang benar, mana yang tidak. Walaupun sampai dengan saat ini terjadi kejanggalan-kejanggalan di dalam proses hukum dan keputusan yang ditimbulkannya. Semoga upaya mencari keadilan melalui jalur hukum dapat berhasil, sehingga orari dapat bersatu kembali sesuai dengan marwah sebagai organisasi hobi yang bersifat mandiri dan non-politik, dapat menjalankan dan mengembangkan hobinya, serta memberikan dukungan komunikasi kepada pemerintah dan masyarakat dalam kondisi bencana maupun bukan bencana, dan sebagai cadangan nasional di bidang komunikasi radio yang dapat diandalkan. Jadi orari ini harus bisa bermanfaat juga kepada masyarakat, tidak hanya menjalankan hobi untuk kesenangan pribadi, tetapi juga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ini yang harus kita ingat selalu, ya. Dewan Pengawas dan Penasihat, pengurus dan anggota orari yang saya cintai, dalam suasana yang memprihatinkan tersebut, peringatan HUT ke-55 orari tetap mengusung tema tahun yang lalu, ya, karena kita masih suasana yang sama, yaitu orari mandiri, non-politik dan bermartabat. Dengan tema tersebut, kami mengajak seluruh jajaran kepengurusan dan anggota orari untuk bersama-sama mengembalikan marwah orari sebagai organisasi hobi yang bersifat mandiri dan non-politik, serta mengembalikan martabat orari sesuai dengan kode etik amati radio yang sifatnya adalah amati radio berjiwa perwira, setia, progresif, ramah tamah, berjiwa seimbang, dan seorang patriot, serta berlandaskan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga orari. Dalam kesempatan ini saya berharap agar perselisihan yang terjadi di tingkat pusat dapat dilokalisir semaksimal mungkin agar tidak melibatkan atau berimbas pada perselisihan di kepengurusan tingkat di bawahnya, terutama di tingkat orari lokal dan anggota orari, agar setelah proses peradilan selesai, setelah inkrah, orari dapat bersatu kembali sebagai wadah yang nyaman, bersahabat, dan bersemangat kekeluargaan bagi para amati radio dalam melaksanakan dan mengembangkan hobinya. Jadi kita tidak ingin bermusuhan satu dengan yang lain. Kita juga tidak ingin menimbulkan permusuhan, apalagi di antara anggota, karena ini organisasi hobi. Jadi biarlah proses hukum berlangsung, tapi hubungan antar kita tetap berlangsung juga dengan baik. Saya juga berharap agar Menteri dan segenap jajaran di Kementerian Kominfo, dalam hari ini menterinya sekarang PLT Menteri, dapat bersikap netral dan memandang persoalan yang terjadi di orari secara objektif, serta melaksanakan fungsi pembinaan dan pengayoman bagi seluruh pengurus dan anggota orari tanpa membeda-bedakan.